Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang pertama-tama marilah tentu saja kita selalu dan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali kesempatan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan yang di dalamnya kita bisa memperoleh keutamaan dalam beramal, dan tentunya di dalamnya pula amal kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan juga tentunya semoga termasuk kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tentu telah banyak mengetahui, telah sering mendengar bagaimana di bulan Ramadan ini Allah membuka lebar-lebar pintu-pintu pahala, pintu-pintu keutamaan bagi hambanya yang mau memanfaatkannya untuk beramal, untuk menggali amal-amalnya pada bulan Ramadan tersebut. Ada beberapa amal yang tentunya Allah sediakan pahala yang sangat besar, berupa salat sunnah yang terutama adalah puasa Ramadan itu sendiri, kemudian ditambah sholat-sholat sunnah, kemudian kita tadarus Al-Quran, kemudian kita ada kajian ilmu, kita bertadarus, kita kajian ilmu, kemudian tentu ada pula yang kita sebut dengan sedekah. Nah, bagaimana sedekah itu bisa sangat memberikan manfaat bagi kita, terutama kita sebagai umat muslim di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin abatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, yang memberikan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah, kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil, yaitu perumpamaan bulir yang menumbuhkan 7 benih atau 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana setiap tangkai tersebut mengandung 100 bulir seperti itu. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya, maha luas rahmat-Nya, alim, dan Allah juga maha mengetahui. Itulah ayat yang sering sekali dijadikan pedoman atau dijadikan acuan bagi kita untuk melaksanakan sedekah kita. Jadi Allah di situ memberikan perumpamaan bagaimana sangat besar, sangat banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Dari kita satu sedekah, Allah akan memberikan, kalau kita hitung tadi 7, kemudian setiap satunya itu tumbuh 100, maka jika dikali adalah 700. Nah, itulah hitung-hitungan Allah yang maha kaya. Jadi Allah memberikan balasan itu benar-benar yang melebihi apa yang kita berikan, karena kita sebagai hambanya hanyalah sebatas manusia, tapi Allah dengan maha kekayaannya, Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Itulah perintah tentang sedekah. Lalu kemudian pada bulan Ramadan ini tentunya Allah juga memberikan kelipatan pahala di bulan Ramadan. Tentunya kita bisa memanfaatkan bagaimana kita
bersedekah di bulan Ramadan ini lebih kita tingkatkan karena banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan sedekah. Baik itu manfaat kita sebagai hamba, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga Allah akan menjauhkan kita dari siksa kubur dengan sedekah yang kita berikan tersebut. Tapi selain itu, ada beberapa manfaat, yaitu manfaat kita kepada manusia yang lain, kepada orang-orang lain, kepada saudara-saudara kita, saudara muslim yang lain. Yaitu bagaimana dengan sedekah kita bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jadi dengan sedekah inilah kita tahu siapa, bagaimana keadaan saudara kita. Dengan sedekah itu kita bisa bersilaturahmi. Kita bisa lebih mengenal mereka. Dengan sedekah itu pula lah maka kita akan timbul rasa saling menghargai dan saling mencintai antar kita dengan saudara kita muslim yang lain. Itulah manfaat sedekah yang bisa kita dapatkan kepada sesama manusia. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah juga akan timbul rasa saling tolong-menolong. Jadi di mana ada saudara kita yang membutuhkan, yang mungkin dia sedang benar-benar kekurangan, mungkin pada saat seperti ini ada pandemi, ada lockdown di mana-mana, mungkin ada saudara kita yang kekurangan, dengan sedekah yang kita berikan, dia akan merasa tertolong. Nah, dia akan merasa hidupnya itu bebannya akan berkurang. Inilah keutamaan selanjutnya dari sedekah, dari yang silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah, kemudian dengan itu pula saudara kita bisa tertolong, kemudian yang selanjutnya tentu Allah juga akan memberikan pahala di balik sedekah yang kita berikan. Nah, itulah makanya di beberapa masjid terutama dan di masjid kita juga ini sedekah itu sudah mulai kita biasakan, kita laksanakan bagaimana terjadwal dan tersusun dengan rapi, yang alhamdulillah pada saat ini sepertinya sedekah itu menjadi sesuatu hal yang seperti tren lah. Jadi saya juga bersyukur bagaimana sedekah, rasa memberi itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik di tengah umat muslim pada saat ini. Jadi kesadaran untuk bersedekah itu sudah semakin besar dan semakin bertambah, tumbuh dalam diri setiap muslim. Kemudian pahala-pahala yang lain yang bisa kita dapatkan adalah tentunya harta kita itu menjadi lebih berkah. Jadi di sini bagaimana kita bisa tahu kehidupan dunia itu memang penuh dengan materi. Jadi memang tidak lepas manusia itu selalu membutuhkan materi, selalu menginginkan yang lebih, selalu menginginkan yang lebih baik lah dari apa yang dia miliki. Tapi terkadang ada beberapa yang lupa bagaimana apa yang kita miliki itu, baik itu banyak, sedikit, besar atau kecil, itu bagaimana bisa menghadirkan nilai keberkahan di dalamnya. Nah, ini yang kadang memang perlu kita pelajari lebih banyak. Jadi usahakan kita itu dengan bersedekah tersebut, maka insya Allah keberkahan. Jadi keberkahan itu tidak terhitung dengan berapa jumlah yang kita miliki, berapa juta, berapa miliar. Nah, tapi keberkahan itu adalah rasa ketentraman, rasa nyaman, dan rasa damai pada diri kita. Dan juga tentunya pada harta yang kita miliki itu harta yang mengandung manfaat. Nah, itulah harta yang berkah adalah seperti itu. Harta yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita tentunya, dan juga kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada saudara-saudara kita, dan juga lebih luas lagi kepada saudara-saudara kita muslim yang lain. Itulah keberkahan yang ada. Jadi bagaimana harta tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Itulah keberkahan. Jadi tidak hanya harta yang kita cari, kita tumpuk, maka suatu saat seseorang itu juga akan timbul rasa cemas, rasa gundah. Jadi dia itu merasa kurang, merasa tidak cukup, karena memang apa? Tidak ada keberkahan di dalam dirinya, tidak ada keberkahan di dalam hartanya. Jadi memang sesungguhnya dalam harta setiap orang itu ada hak untuk orang lain. Maka disinilah bersedekah ini memang perlu kita biasakan, bagaimana kita mengingat manfaatnya begitu besar, terutama bagi kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Dan juga tentunya dengan sedekah ini pula lah juga dapat menumbuhkan perekonomian di antara kita sesama umat muslim pada khususnya. Itulah. Jadi bagaimana dengan saling membantu, ekonomi akan terangkat. Jadi
secara tidak langsung kita juga akan membantu atau mengentaskan kemiskinan yang ada. Jadi, Masya Allah, begitu besar sodakoh dan manfaatnya. Itulah manfaat sodakoh. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah tentunya Allah menjaminkan surga bagi pelaku, bagi orang yang mau memberikan sedekah. Ini tentu sudah janji Allah. Tidak mungkin Allah itu mengkhianati atau belinjani janjinya, itulah sebuah janji pasti. Tentu adalah surga yang akan kita dapatkan dengan sedekah yang kita berikan. Itulah betapa besar sedekah hanya bernilai rupiah, sedekah hanya bernilai materi dunia, tapi Allah memberikannya dengan surga. Masya Allah, surga itu adalah sesuatu yang bahkan kita semua itu tidak terbayang, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar seperti apa. Tapi kita yakin bahwa surga itu adalah balasan terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah jaminan surga. Kemudian juga sedekah itu membebaskan diri seseorang itu dari siksa kubur. Nah, jadi bagaimana di dalam alam kubur besok itu ada siksa yang begitu berat. Jadi kita memang membutuhkan bekal yang sangat matang, membutuhkan bekal yang banyak di dunia ini, bagaimana bisa meringankan ketika kita berada di alam kubur kelak. Ada sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya sedekah itu benar-benar dapat memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sesungguhnya orang mukmin kelak di hari kiamat hanyalah bernaung dalam naungan sedekahnya. Hadis riwayat Tobroni melalui Uqbah Ibnu Amir. Nah, inilah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sedekah itu memberikan naungan, memberikan perlindungan bagi pelakunya, bagi orang yang mau bersedekah. Jadi sedekah itu akan memadamkan panas kubur, karena kita juga belum tahu seperti apa siksa kubur nantinya. Seperti apa beratnya, seperti apa sulitnya. Tentu kita juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan amal yang kita lakukan, dengan sholat kita, dengan sujud kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya mendapat ridho dari Allah dan akan meringankan siksa kubur kita pada alam kubur kita kelak. Kemudian jamaah muslimin dan muslimat, sedekah yang selanjutnya adalah merupakan bukti keimanan seorang muslim. Nah, jadi di sini bagaimana ketika seseorang itu menyatakan keimanan, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, pada malaikat, kitab dan selanjutnya itu. Tapi ada hal-hal yang perlu dia lakukan sebagai pembuktian. Jadi tidak hanya dengan mudahnya seseorang mengatakan aku beriman, kemudian dia terlepas dari kewajiban. Nah, jadi bukan seperti itu. Jadi ada kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu adalah sholat 5 waktu terutama itu sebagai tiang agama, kemudian sholat sunnah, kemudian puasa wajib seperti puasa Ramadan. Nah, inilah konsekuensi dari seseorang itu beriman, dan tentunya juga sedekah zakat tersebut juga merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Nah, itu merupakan bukti bahwa dia itu mengaku beriman. Jadi ketika kita merasa beriman, kita percaya kepada Allah, kepada Rasulnya juga, maka sedekah ini perlu kita lakukan sebagai bukti. Jadi bagaimana bukti keimanan kita, rasa percaya kita, dan taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena sedekah tadi sudah dijelaskan di depan, dalam Al-Baqarah ayat 261, Allah memberikan perumpamaan. Jadi memang jelas bagi kita harus melaksanakan sedekah, dan juga Rasul pun memberikan contoh bagaimana baginda Rasulullah itu mempunyai sifat yang dermawan. Jadi itulah kedermawanan Rasul yang patut kita contoh. Beliau memberikan apa yang beliau miliki, mungkin tidak mewah, tidak yang kesannya megah atau seperti apa, tapi dengan ikhlas Rasulullah itu memberikan apa yang beliau miliki. Nah, itulah sedekah yang bisa bermanfaat untuk sesama umat muslim. Jamaah muslimin dan muslimat, kemudian manfaat sedekah yang lain adalah dengan sedekah tersebut juga akan memudahkan seseorang dalam menjalin hubungan baik dengan saudaranya. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan di depan bahwasanya mungkin ada ya, tidak semua orang itu, mungkin yang terjadi sekarang ini adalah ada beberapa keluarga, itu ada beberapa orang yang ekonominya mapan, bahkan ekonominya itu lebih dari yang saudara lain. Kita ambil contoh,
ada seorang kakak mungkin yang ekonominya lebih, kemudian adiknya yang ekonominya pas-pasan, kemudian dia mempunyai keponakan atau sepupu yang minta maaf ekonominya berkurang, yang kurang. Nah itulah dengan sedekah ini maka seperti yang kita jelaskan tadi, silaturahmi itu juga akan lebih mudah. Jadi memang lebih diutamakan adalah bagaimana sedekah itu adalah memberikan kepada kerabat dekat. Jadi itu lebih utama. Jadi setelah kerabat dekat barulah kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang sesama muslim. Nah, itulah dengan sedekah tersebut kita sudah lihat bersama bagaimana banyak sekali manfaatnya. Manfaat bagi diri kita adalah kita mendapatkan pahala dari Allah, kita telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan mendapatkan naungan di siksa kubur kelak dan juga tentunya pahala yang sangat berlipat. Dan kemudian manfaat yang lain adalah bagaimana kita bisa menjalin hubungan silaturahmi terutama bagi saudara-saudara kita itu adalah terjalin dengan baik. Kemudian kita bisa juga mengangkat kemiskinan. Nah, itulah beberapa manfaat sedekah yang mungkin sepele ya, mungkin tidak kita memberikan dengan jumlah nominal yang wah yang besar, tapi kita telateni saja, kita berikan apa yang kita miliki, tapi sedikit demi sedikit insya Allah dengan kebiasaan bersedekah ini akan timbul rasa tanggung jawab kita, bagaimana kita mempunyai tanggung jawab, jangan sampai ada saudara-saudara saya yang merasa kekurangan. Nah, rasa tanggung jawab inilah yang harus mulai kita tumbuhkan mulai sekarang. Jadi tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak hanya kita mengumpulkan materi yang banyak, tapi kita usahakan apa yang kita miliki itu mengandung keberkahan, yaitu bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, itulah sedekah dan manfaat-manfaatnya, terutama pada bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita berikan apa yang kita miliki, harta yang bagus tanpa menyakiti orang yang kita berikan. Jadi kita berikan dengan ikhlas, tidak perlu kita eh, beritahu ke sana kemari. Itulah yang mungkin dengan riaknya itu mungkin timbul kesombongan yang akan membatalkan sedekah kita. Jadi memang penyakit yang selalu mengikuti sedekah itu adalah rasa riak. Nah, itulah yang perlu kita hati-hati. Jadi jangan sampai penyakit riak atau penyakit sombong ini mengikuti sedekah yang kita berikan. Jadi kita biasakan ikhlas, dan ikhlas itu memang perlu dilatih. Perlu kita latih terus-menerus, maka insya Allah rasa ikhlas, rasa tidak perlu dengan sanjungan orang itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan itu memang butuh proses. Kita tidak perlu putus asa karena sesungguhnya ketika kita ingin berbuat baik, maka insya Allah Allah juga akan memberikan jalan yang mudah untuk memperoleh kebaikan tersebut. Nah, begitulah apa yang dapat kami sampaikan, kaum muslim dan muslimat. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri dan tentunya juga umat muslim pada seluruhnya. Dan semoga Allah juga selalu senantiasa memudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan, dan juga semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita selama ini, dan tentunya pada bulan Ramadan ini kita lebih dimudahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena pada bulan Ramadan ini Allah membuka lebar-lebar pintu rahmatnya, pintu ampunannya, dan pintu-pintu pahalanya. Demikian, nun wal qulami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.